Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4 Manajemen Hubungan Pelanggan akan mempresentasikan hasil dari final project kami, di mana anggota kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Feral 1018-1064, saya sendiri Olivia Malangi 1018-1061, kemudian ada Orlando Milenius 1018-1062, kemudian ada Yulia Dwi Cahyanti 1018-1080. Outline presentasi kami pada saat hari ini adalah yang pertama di bab CRM strategi, kemudian ada CRM Project Foundation, Need Specification and Partner Selection, kemudian ada Project Implementation dan Prototype Demo. Studi kasus yang kami ambil untuk final project kami ini adalah pada kedai kopi Janji Jiwa Kilo 5. Yang pertama, CRM strategi. Latar belakang dari adanya proyek ini yaitu yang pertama, di mana perkembangan teknologi informasi di era saat ini sangat mempengaruhi seluruh aktivitas yang ada di kehidupan. Banyak pengguna internet yang menggunakan media online untuk mencari informasi di aplikasi yang menyediakan informasi yang dicari. Bisnis yang saat ini terkenal dan dinikmati dan banyak diminati oleh masyarakat adalah bisnis coffee shop, diantaranya yaitu Janji Jiwa. Janji Jiwa merupakan kedai kopi yang menggunakan konsep Grab and Go, di mana Janji Jiwa tidak menyediakan lokasi bagi konsumen untuk duduk atau berlama-lama di lokasi seperti coffee shop pada umumnya. Namun, terkadang dikarenakan banyaknya konsumen, antrian panjang untuk pemesanan seringkali terjadi, sehingga sebagai salah satu usaha yang dijalankan dalam sektor bisnis, Janji Jiwa dinilai perlu untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada untuk menarik dan mempertahankan pelanggan yang dimiliki dan mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, direkomendasikan sebuah strategi Customer Relationship Management sebagai bentuk pemanfaatan teknologi dalam bidang bisnis kedai kopi Janji Jiwa berupa perancangan Customer Relationship Management berbasis mobile application. Kemudian untuk dalam mengerjakan proyek ini kami mengacu pada beberapa studi literatur. Yang pertama itu terkait Customer Relationship Management, yaitu merupakan suatu strategi perusahaan yang digunakan untuk memanjakan pelanggan agar tidak berpaling kepada pesaing. CRM menjadi salah satu proses bisnis yang menarik untuk dipertimbangkan dan isinya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan interaksi suatu perusahaan dengan pelanggannya. Kemudian ada change management. Change management dapat diartikan sebagai proses membuat sesuatu yang berbeda dan bergerak menuju sesuatu yang lebih baik dari saat ini. Change management merupakan pendekatan terstruktur yang dapat membantu perusahaan dan orang-orang secara perlahan tapi pasti melakukan transisi dari keadaan mereka saat ini ke situasi yang diinginkan. Selanjutnya adalah Critical Success Factor atau CSF, merupakan salah satu alat bantu manajemen, di mana penggunaan CSF biasanya dikombinasikan dengan Balance Scorecard atau BSC. Selanjutnya ada Risk Management, yang merupakan cara untuk mengantisipasi terjadinya resiko-resiko yang bisa mengancam keberhasilan pelaksanaan suatu proyek teknologi informasi. Dan yang terakhir ada analisis SWOT, yang menurut Kotler dan Armstrong merupakan evaluasi secara keseluruhan terhadap kekuatan, strength, kelemahan, weakness, kesempatan, opportunity, dan ancaman threats yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada CRM Project Foundation. Deskripsi mitranya itu PT Luna Boga Narayan adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang manajemen of food and beverage atau F&B. Berdiri pada tahun 2015, lokasi PT Luna Boga Narayan berada di Jalan Kedoya Raya nomor 2, Kebonjeruk, Jakarta 11520. Visi mereka adalah menjadi perusahaan F&B yang dinamis dan menjadi perusahaan F&B dengan multi-brand terbesar lokali dan regionally. Di Kota Balikpapan menjadi salah satu cabang yang terdapat kedai kopi Janji Jiwa. Salah satu lokasinya adalah kilometer 5 Bumi Nirwana. Untuk CRM Project Foundation yang pertama ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi
Kopi Janji Jiwa di KM 5 memiliki struktur organisasi seperti gambar berikut, yaitu ada owner, ada manajer operasional, divisi produksi membawahi barista, lalu ada divisi keuangan membawahi kasir, lalu divisi pelayanan membawahi waiters. Lalu dilakukan change management pada mobile application pada Janji Jiwa. Dalam pengembangan proyek dilakukan perubahan struktur organisasi di mana ditambahkan admin pada divisi pelayanan sebagai berikut. Lalu untuk project management, proyek ini adalah perancangan CRM berbasis mobile application pada Janji Jiwa. Dalam pengembangan proyek dilakukan pembuatan fitur baru pada aplikasi kedai kopi Janji Jiwa, di mana menerapkan strategi customer relationship management untuk membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Lalu ada critical success factor. Critical success factor merupakan analisis yang menjelaskan langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya dan faktor yang mempengaruhi kegagalan maupun kesuksesan pencapaian tujuan tersebut. Analisis CSF diperlukan untuk memastikan perusahaan mencapai visi dan misi mereka. Hasil analisis CSF dapat menentukan strategi terbaik bagi kedai kopi Janji Jiwa kilometer 5. Lalu selanjutnya itu kopi sebagai bahan utama dari minuman yang ditawarkan menggunakan kualitas terbaik, di mana seluruh biji kopi dibeli langsung dari mitra petani dan berasal dari perkebunan di Sumatera dengan jenis Arabica dan Robusta. Harga dari setiap minuman yang ditawarkan cukup terjangkau dan minuman dikemas dengan menarik. Konsep Grab and Go yang diusung Janji Jiwa berbeda dengan kedai coffee shop pada umumnya. Hal ini menambahkan keefektivitas dalam melayani pelanggan dan mengurangi kebiasaan pelanggan yang seringkali menghabiskan waktu yang lama namun tidak sebanding dengan transaksi pembelian yang dilakukan. Melalui tagline yang dibuat untuk pelanggan Janji Jiwa yaitu teman sejiwa, memberikan kesan hubungan yang kuat antara pelanggan dan Janji Jiwa. Janji Jiwa merupakan bisnis yang sangat terkenal, di mana kedai Janji Jiwa hingga saat ini sudah memiliki 800 kedai yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia, dan Janji Jiwa menargetkan akan membuka 1.000 kedai di tahun 2020. Selanjutnya ada risk management plan. Ada 3 risiko yang teratasi, yaitu terlambatan penyelesaian proses proyek dan prototipe, proses transisi dalam menerapkan CRM, dan kurangnya evaluasi. Baik, selanjutnya adalah need specification and partner selection. Yaitu pertama adalah CRM Project Foundation, yaitu proses engineering, proses bisnis yang terjadi pada kedai kopi Janji Jiwa, diawali dengan customer datang ke kedai kopi Janji Jiwa dan langsung melakukan transaksi pada bagian kasir. Nantinya pihak kasir akan menawarkan serta melayani customer. Kemudian, customer memesan menu kopi atau non-kopi yang diinginkan. Setelah itu, kasir melakukan proses selanjutnya yaitu kegiatan pembayaran dan mencatat nama customer pada gelas minuman yang dipesan. Lalu kasir juga memberikan struk pembelian ke customer. Selanjutnya, barista akan meracik kopi atau non-kopi yang telah dipesan customer. Dan customer pun diminta untuk menunggu pesanan. Jika pesanan telah jadi, maka kasir akan memanggil nama customer untuk mengambil pesanan dan memberikan pesanan tersebut. Pesanan juga dapat diantarkan oleh waiters kepada customer yang melakukan drink on the spot. Selanjutnya adalah data review and gap analysis. Dalam melaksanakan proyek perancangan CRM berbasis mobile application, perlu adanya data-data yang ditinjau dalam pembuatan proyek ini. Data tersebut berupa data pegawai, data produk, data penjualan, data pelanggan, dan lain-lain. Tinjauan data ini dilakukan untuk memastikan di mana kondisi kebenaran data telah diverifikasi. Ini juga mencakup spesifikasi jenis kesalahan atau kondisi yang tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah rephase teknologi and need identification. Pada proyek perancangan Customer Relationship Management atau CRM berbasis mobile application yang ditunjukkan untuk kedai kopi Janji Jiwa kilometer 5 akan difokuskan untuk operasional proses bisnis yang dilakukan oleh Janji Jiwa kilometer 5, di mana mobile application yang dirancang memiliki target yaitu untuk mempermudah transaksi pembelian antara penjual dan pelanggan, memperluas informasi dan penjualan dari kedai kopi Janji Jiwa kilometer 5. Dengan adanya penerapan CRM, dapat memperbanyak pelanggan serta mempertahankan pelanggan dari kedai kopi dengan menciptakan hubungan baik dari setiap layanan yang ditawarkan
Selanjutnya adalah assessment and partner selection. Dalam melakukan penilaian dan pemilihan mitra, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan agar penilaian dan pemilihan mitra tersebut tepat sasaran. Berikut merupakan tahapannya. Yang pertama adalah preliminary phase, yaitu membangun kebutuhan strategis, bentuk tim, dan konfirmasi dukungan top management. Selanjutnya adalah identify potential partner, dengan menentukan kriteria seleksi dan mengidentifikasi mitra potensial. Lalu ada screen and select, dengan menghubungi calon mitra, mengevaluasi mitra, dan mengambil keputusan. Lalu establishes relationship, yaitu memberikan tingkat perhatian yang tinggi dan memberikan umpan balik yang cepat. Dan yang terakhir adalah evaluate relationship, yaitu mengevaluasi, memperluas, dan membangun hubungan. Selanjutnya ada project implementation. Yang pertama adalah revamp project plan. Bisnis kedai kopi menjadi suatu ranah usaha yang banyak digeluti oleh banyak orang. Semakin banyak brand-brand baru bermunculan yang otomatis persaingannya semakin ketat. Pada akhirnya, masing-masing owner dituntut untuk berinovasi agar tetap mendapatkan konsumen loyal. Seperti halnya kedai kopi Janji Jiwa yang saat ini sudah memiliki ratusan cabang outlet di seluruh Indonesia. Untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah secara terus-menerus kepada pelanggan, maka dilakukannya suatu strategi CRM. CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah pendekatan baru dalam pengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Adapun rencana perbaikan bagi kedai kopi Janji Jiwa dalam berinovasi untuk menempuh persaingan bisnis yang semakin banyak, yaitu berfokus pada kegiatan operasional bisnis dengan dibuatlah suatu proyek perencanaan Customer Relationship Management atau CRM berbasis model application. Selanjutnya adalah prototype demo yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prototype atau tampilan dari mobile application Janji Jiwa. Di sini kami menggunakan warna dasar ungu karena kami mengikuti tren yang saat ini lagi ramai digunakan, yaitu warna dari band asal Korea Selatan, yaitu BTS. Kenapa kami menggunakan ini? Karena di sini kami juga ingin menerapkan salah satu konsep dari CRM itu sendiri, yaitu customer acquisition, yang dimana konsep tersebut yaitu salah satu cara untuk menarik pelanggan agar mau mengunjungi aplikasi yang telah kami buat. Halaman selanjutnya merupakan halaman dari sign up dari mobile application ini, yang dimana di sini customer diminta untuk memasukkan mobile phone, kemudian memasukkan password. Jika tidak memiliki akun, maka customer akan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu atau sign up. Sign up-nya sendiri, customer diminta untuk memasukkan nomor telepon, kemudian password, kemudian diminta untuk konfirmasi password yang telah dibuat. Jika sudah, customer bisa klik sign up, kemudian akan kembali ke halaman login atau sign in tadi. Kemudian jika sudah, pilih sign in. Ini merupakan welcome page dari aplikasi Janji Jiwa, yang dimana di sini terdapat pengenalan terlebih dahulu tentang kedai kopi Janji Jiwa itu sendiri. Di sini terdapat deskripsi singkatnya. Kemudian jika digeser, di sini terdapat sebuah menu baru, yaitu legendary menu, di mana menu ini berkolaborasi dengan salah satu game terkenal, yaitu Mobile Legends. Tawaran menu baru ini juga sangat penting dalam konsep CRM, yaitu ini salah satu penerapan dari customer retention, yang dimana dengan adanya penawaran menu baru ini akan membuat pelanggan tetap atau akan tetap menggunakan aplikasi yang kita buat. Kemudian jika digeser ada kenalan biji kopi yang digunakan oleh kedai kopi Janji Jiwa, yang diberi nama Janji Dia Single Origin. Kemudian lanjut untuk masuk ke halaman utamanya atau homepage dari aplikasi kedai kopi Janji Jiwa. Ini terdapat beberapa navigasi. Pertama di sini ada menu, kemudian about, kemudian ada review dari pelanggan, kemudian di sini ada setting. Yang pertama
Kita masuk ke bagian menunya dulu. Di sini terdapat beberapa menu kopi yang disediakan oleh Kopi Janji Jiwa, juga dengan harga yang beragam. Kemudian toko bawah sendiri di sini berisi perkenalan atau dari Kopi Janji Jiwa, kemudian ada lokasinya, kemudian di sini ada informasi jam bukanya. Dan di sini yang paling bawah terdapat Instagram, yang dimana Instagram di sini berguna sebagai market automation, yang dimana dalam Instagramnya ini Kopi Janji Jiwa juga mempromosikan aplikasi yang dia buat serta produk-produk yang ada di dalamnya. Kemudian untuk review sendiri di sini dapat review dari customer yang telah menggunakan aplikasi ini. Customer dapat memberikan bintang, kemudian juga submission berupa pesan atau pesan-pesan setelah menggunakan aplikasi ini. Kemudian di bagian setting terdapat beberapa bagian. Di sini terdapat profile, kemudian ada support, ada FAQ, kemudian feedback. Nah, untuk profile sendiri di sini terdapat informasi yang sudah ada pada customer, yaitu di sini ada berupa nama, nomor HP, dan juga email. Nah, kemudian di sini untuk My Profile ini tersimpan otomatis dalam aplikasi Kedai Kopi Janji Jiwa, karena di sini kami menggunakan konsep itu self-source automation, yang dimana di sini memudahkan admin-admin yang ada pada Kedai Kopi Janji Jiwa untuk menyimpan nama-nama customer mereka. Kemudian yang kedua di sini terdapat support, di mana ini biasanya berisi keluhan-keluhan yang dimiliki oleh pelanggan setelah menggunakan aplikasi ini. Ini contohnya customer ingin membuat password, kemudian ingin mengubah nama, kemudian dapat kendala aplikasi tidak merespon, kemudian ada kendala tidak bisa melakukan order, kemudian ada juga kendala tidak bisa melakukan pembayaran, dan kendala lainnya. Kemudian di sini di bagian FAQ ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer kepada pihak Janji Jiwa. Misalnya, customer tidak mengetahui apa itu Janji Jiwa sendiri. Kemudian ini juga ada penjelasan pick up order dan delivery order. Kemudian ada juga cara mengganti nomor telepon, dan di sini ada juga bagaimana jika pertanyaan dari customer itu belum dijawab di FAQ ini. Kemudian di bagian feedback, di sini terdapat rating dan juga automation. Di sini untuk feedbacknya nanti akan muncul setelah kita memberikan feedback kepada aplikasi ini. Feedbacknya itu akan muncul pada navigasi review. Jadi setelah kita berikan feedback berupa rating atau bintang dan juga berupa pesan, di sini nanti akan muncul pada bagian navigasi review yang ada di sini. Baik, selanjutnya kita balik ke menu. Selanjutnya adalah proses melakukan transaksi pada aplikasi mobile Kopi Janji Jiwa. Misalnya di sini customer ingin membeli kopi susu dengan harga 18.000. Bisa klik bagian order, kemudian akan masuk ke bagian transaksinya. Ini kita bisa customize, kita mau spesifikasi minumannya itu seperti apa. Misalnya di sini terdapat pilihan hot atau cold, itu panas atau dingin minumannya. Kemudian di sini ada kuantitas atau jumlah yang ingin kita beli. Misalnya di sini kita semuanya ingin membeli dengan jumlah dua produk. Kemudian di sini ada ukuran, ada regular dan juga large. Kemudian ada ice levelnya, ada no ice, less ice atau ice-nya normal. Kemudian ada sugar level, yaitu ada no sugar, less sugar, dan juga normal. Kemudian di sini karena sebelumnya harganya 18.000 dan customer ingin order 2 produk, maka total harganya 36.000. Jika sudah, maka bisa langsung klik order, maka akan masuk ke bagian konfirmasi ordernya. Di sini menggunakan Salesforce Automation. Di sini menggunakan service automation pada konsep CRM, yaitu customer akan otomatis pilih jika sudah memilih pilihan yang ada di sebelumnya.
Itu pilihan dari mau yang apa, terus size-nya, S level, sugar level. Nanti akan otomatis tercatat pada bagian konfirmasi order. Bagian berikut. Kemudian juga jika sudah konfirmasi bahwa pesanan ini benar, maka bisa langsung klik bagian order dan akan muncul notifikasi bahwa transaksinya berhasil. Kemudian jika sudah, bisa klik bagian OK dan akan kembali ke bagian main menu. Lanjut ke bagian setting. Ini terdapat salah satu fitur terakhir, yaitu bagian logout. Jadi kalau logout ini ditekan, maka aplikasi akan kembali ke halaman sign in. Kemudian di sini juga terdapat jika customer ingin kembali ke bagian promosi atau bagian welcome page tadi, ada bagian navigasi, ada tanda X di sini. Jadi setiap bagian navigasi, yaitu menu, about, review, dan juga setting, customer bisa otomatis kembali ke bagian welcome page. Baik, itu saja penjelasan prototipe dari kami. Dan berakhirlah sesi presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.